Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan, tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 419 sampai 421. Menikah seperti naik mobil bersama. Naik mobil bersama ini adalah bagian dari ilustrasi menggambarkan tentang pernikahan. Dalam banyak seminar saya menggambarkan pernikahan seperti dua orang yang naik sampan berdua, dua orang yang naik gunung berdua, dua orang yang bermain badminton ganda campuran, dua orang yang sedang memasak makanan untuk kepentingan mereka berdua, dan kemudian saya menemukan bahwa dalam pernikahan itu seperti dua orang yang naik mobil bersama. Dalam kelima ilustrasi itu ada banyak hal kesamaannya. Berbicara soal tujuan, berbicara soal komunikasi, berbicara soal kesepakatan, berbicara soal rela untuk belajar dari pasangannya, juga berbicara tentang bagaimana pernikahan itu digambarkan seperti mobil yang perlu diperbaiki, mobil yang perlu diservis, dipelihara dengan baik sehingga bisa dinikmati sepanjang perjalanan kehidupan pernikahan. Mari kita akan dengarkan renungan ini. Belajar takut akan Tuhan nomor 421. Menikah seperti naik mobil bersama bagian yang ketiga, bagian terakhir. Dalam 2 episode sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada beberapa gambaran untuk menunjukkan pernikahan itu seperti apa. Pernikahan bisa digambarkan seperti orang yang naik sampan berdua masing-masing memegang dayung. Pernikahan bisa digambarkan seperti orang bermain badminton ganda campuran. Pernikahan seperti dua orang yang naik gunung berdua menghadapi akan banyak tantangan dan mereka harus saling mengerti dan saling kerjasama. Pernikahan bisa digambarkan seperti orang yang memasak bersama untuk kepentingan bersama. Apapun yang dimasak bersama oleh mereka akan dinikmati mereka. Apapun yang disepakati dan keputusan yang dibuat akan dinikmati dalam pernikahan mereka. Kemudian kita belajar bahwa menikah itu seperti naik mobil bersama. Orang harus menetapkan akan tujuan dia mau kemana sebelum menjalankan mobilnya. Calon suami istri harus menetapkan tujuan mereka menikah. Dipertimbangkan, disepakati, kemudian dijalankan bersama apapun resikonya. Perlu komitmen dalam takut akan Tuhan untuk menjalankan pernikahan. Karena pernikahan di mata Tuhan sekali seumur hidup. Kalau Tuhan dilibatkan dalam hidup pernikahan, maka pernikahan apapun yang dialami akan menjadi sesuatu yang indah. Kita sudah belajar bahwa seperti mobil yang mesinnya perlu dipelihara secara berkala, maka kehidupan juga harus mengalami pemulihan dan penyegaran. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya suami istri bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kita juga belajar bahwa mobil itu harus memiliki ban yang bagus, yang utuh, yang lengkap, sehingga mobil itu bisa dijalankan dengan baik. Kita sudah belajar sebelumnya, ban mobil itu adalah seperti semangat yang bulat yang harus dimiliki oleh suami istri. Semangat dan tekad untuk menjalani pernikahan bersama akan memberikan kekuatan demi kekuatan yang dibutuhkan. Pernikahan yang digambarkan seperti naik mobil bersama, selain mesin yang baik, ada juga beberapa dalam tanda petik bagian kecil mobil yang perlu diperhatikan. Mobil juga harus memiliki shock breaker yang bagus sehingga tahan menghadapi goncangan dan tekanan. Kalau mobil shock breakernya bagus, maka walaupun melewati jalan yang tidak rata, tetap penumpangnya nyaman, tidak terganggu banyak. Berbeda dengan mobil yang shock breakernya jelek, maka ketika mobil itu melewati jalan berlobang, penumpangnya akan tergoncang ke sana kemari, tidak nyaman. Demikian juga dengan pernikahan.
Kalau kita mau mobil pernikahan kita berjalan dengan baik dan nyaman, maka kita membutuhkan shock breaker yang kuat dan bagus. Shock breaker harus kuat untuk menahan goncangan, pernya juga harus bagus. Setiap melewati jalan berlubang yang berpotensi menggoncang, shock breakernya menahan beban mobil dengan baik. Shock breaker suami istri ini adalah sikap hati yang tahan uji dan tahan goncangan kehidupan. Suami istri harus saling melatih diri menghadapi goncangan kehidupan. Jangan bermimpi akan selalu kuat menghadapi apapun. Kadang mereka merasa perasaan cinta mereka cukup untuk menghadapi apapun. Tidak cukup hanya perasaan cinta saja. Dibutuhkan pengertian, pemahaman, dan latihan untuk hidup sepakat. Kadang kalau suaminya sedang lemah, maka istrinya lah yang menanggung beban. Kalau istrinya sedang lemah, maka suamilah yang akan menanggung beban. Terus itu dilakukan bergantian, saling menanggung beban. Seperti itulah shock breaker di antara suami istri. Mereka tahan uji terhadap goncangan kehidupan. Apalagi kalau saat suami istri sedang kuat, maka goncangan dan ujian apapun akan dijalani dengan nyaman dan tetap bersatu karena mereka berdua terlatih menghadapinya. Suami istri yang memiliki shock breaker yang dilatih akan menjalani kehidupan pernikahannya dengan nyaman. Suami istri harus punya shock breaker yang bagus dan kuat, yang tidak mudah patah atau mudah rusak. Itu menggambarkan adanya kesabaran, pengertian, toleransi hati, kompromi, bahkan juga ketabahan. Setiap kesulitan yang menggoncang harus dilatih diredam berdua. Kalau yang meredam goncangan hanya satu shock breaker, maka shock breaker itu akan cepat rusak. Kalau ada yang meredam goncangan kehidupan hanya satu pihak, maka ada pihak lain yang dijadikan korban. Kalau keduanya memiliki kekuatan menanggung beban yang seimbang, memiliki shock breaker kehidupan yang baik, maka keduanya akan bekerja sama menanggung beban kesulitan pernikahan. Sangat berbeda kalau mobil itu memiliki shock breaker yang lengkap dan seimbang. Mobil ada 4 roda dan masing-masing memiliki shock breaker yang kuat dan bagus. Maka mobil akan dinikmati kenyamanannya waktu di perjalanan, bahkan melewati jalanan yang tidak rata atau berlubang. Mari kita perhatikan apakah saya dan saudara memiliki shock breaker yang bagus dalam mobil pernikahan kita masing-masing untuk bisa menahan akan goncangan dan tetap menikmati apapun yang harus dihadapi dengan tetap kuat, utuh, dan bersemangat. Mobil juga perlu bahan bakar untuk menghidupkan mesin. Kalau bahan bakarnya habis, maka mobilnya akan mogok. Kalau bahan bakarnya salah, maka mesinnya akan rusak. Contohnya mobil yang bahan bakunya bensin lalu kemudian diisi solar, maka mesin mobilnya akan rusak. Bahan bakar harus selalu tersedia ketika dibutuhkan. Kalau bahan bakarnya tidak tersedia, maka mobil mau sebagus apapun tetap tidak bisa digunakan dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan pernikahan. Kalau mobil kita bahan bakarnya bensin atau solar, maka bahan bakar mobil pernikahan kita adalah iman, cinta, pengertian, kerjasama, kesabaran, pengorbanan, dan uang. Dari iman, cinta sampai pengorbanan itu bicara soal sikap hati dan karakter manusianya. Tetapi uang bicara materi. Jangan lupa, yang terakhir adalah uang. Orang bisa memiliki iman, cinta, kesabaran, pengertian, sikap mau bekerja sama dan mau berkorban. Tetapi kalau tidak punya uang, ya tetap saja pernikahannya akan penuh masalah. Uang menjadi bahan bakar yang harus ada. Kalau mereka belum menikah merasa cinta dan tekadnya cukup untuk memasuki pernikahan, maka suatu ketika mereka akan sadar bahwa uang juga sangat dibutuhkan supaya pernikahan mereka berjalan dengan baik. Kebutuhan materi dicukupkan dengan ketersediaan uang yang cukup.
Kalau perlu uangnya lebih dari cukup. Sumber penghasilan yang baik dan mapan akan menjaga dalam tanda petik suplai bahan bakar mobil pernikahan yang dibutuhkan. Tetapi kalau suplai bahan bakarnya itu cukup bagus, tetapi pengaturan pemakaian bahannya boros, maka tetap akan mengganggu tersediaan bahan bakar. Aturlah pemasukan dan pengeluaran seimbang. Aturlah cadangannya yang banyak dan besar untuk bahan bakar mobil pernikahanmu. Ada juga beberapa hal kecil dalam mobil yang tidak bisa disisihkan begitu saja. Contoh, lampu depan dan lampu belakang, lampu sein, lampu hazard, dan klakson mobil. Semua itu menjadi jembatan komunikasi dengan mobil lain yang sedang melaju. Lampu yang mati akan membahayakan pemakai mobil, juga mobil yang lain. Lampu sein yang mati, lampu yang akan menandakan berbelok ke kanan atau ke kirinya mati, maka itu akan bisa mencelakakan pihak lain. Kalau berhenti mendadak atau kabut pekat, maka lampu hazard dihidupkan untuk memberi tanda hati-hati kepada pengguna jalan yang lain. Demikian juga dengan klakson. Klakson yang baik akan membantu pengendara memberikan tanda kepada mobil lainnya. Kalau seandainya klaksonnya mati, maka itu akan menyusahkan diri sendiri dan merepotkan orang lain. Begitu juga dengan pernikahan. Suami istri memiliki dalam tanda petik tanda-tanda komunikasi dengan pihak luar. Suami istri harus sepakat tentang sikap bersama di hadapan orang lain, sehingga mereka yang di luar suami istri tidak bisa sesukanya masuk dalam urusan pernikahan mereka. Dengan mengatakan, maaf ini sedang dibicarakan, maaf itulah kesepakatan kami sebagai suami istri, atau maaf jangan urusi rumah tangga orang lain, maka itu akan bisa menjadi lampu sein bagi orang lain atau lampu hazard buat orang lain. Kalau suami istri bisa memiliki kesepakatan dalam hal-hal kecil, maka komunikasi baik akan dibangun oleh mereka, juga komunikasi mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Masih ada beberapa hal lain lagi yang menarik yang menggambarkan jalannya mobil pernikahan. Tetapi untuk sementara saya cukupkan untuk beberapa hal penting di atas. Kalau semua hal yang kita sudah bicarakan selama 3 episode ini dijalankan dengan semestinya, maka mobil pernikahan suami istri akan dijalani dan dinikmati berdua dengan nyaman dan aman. Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.